Kita bergeser ke wilayah lainnya, pemirsa. Seorang pria di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi tewas bersimbah darah dengan luka tembak di bagian kepala. Dendi Sulistyo Budi ditemukan tewas mengenaskan di lorong Masjid Fatimah, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi. Korban tewas akibat luka tembak di bagian kepala. Dari rekaman CCTV, pelaku yang mengendarai sepeda motor dan memakai jaket hitam ini membuntuti korban dan langsung melepaskan tembakan mengenai kepala korban. Polisi berhasil mengungkap dan menangkap yang diduga pelaku kasus penembakan ini. Polisi masih mendalami motif penembakan tersebut. Ini ya. Senapan angin yang di ini siapa ini? Ini masih panas. Kapan akan digunakan? Digunakan. Senapan angin kapan akan digunakan? Tadi. Kita akan mendalami kasus ini, pemirsa. Apa motif dari penembakan yang dilakukan? Kita terhubung dengan Kasat Reskrim Polres Tanjung Jabung Barat, AKP Fransi Payung. Selamat pagi, Pak Kasat. Selamat pagi, Bu. Siap, Bu. Ya, Pak Kasat, kita ingin tahu karena pelaku ini sudah ditangkap oleh kepolisian, apa sebenarnya motif melakukan penembakan terhadap korban? Ya, dapat kami sampaikan, kami dari Satreskrim Polres Tanjung Jabung Barat, kami sudah melakukan pendalaman terkait untuk motif yang dilakukan pelaku. Untuk motif yang dilakukan pelaku, bahwa kami menduga ini ada dugaan perselingkuhan antara korban dengan istri pelaku. Dan untuk bagaimana perselingkuhannya masih kami dalamin, Bu. Iya, Pak Kasat, lalu kronologisnya seperti apa pada saat penembakan terjadi? Oke, dapat kami sampaikan untuk kronologisnya. Jadi kejadian itu pada hari Jumat, tanggal 12 September, sekitar pukul 08.30 pagi. Jadi kejadian ini terjadi di mana saat korban akan bekerja. Dia berangkat dari rumahnya, akan bekerja kebetulan korban bekerja di pangkalan gas. Nah, ketika pada saat korban sampai berjalan melintasi jalan raya, pada saat itu juga pelaku melihat korban dan pelaku langsung mengikuti korban. Nah, pada saat korban sampai ke depan pangkalan gasnya, seperti yang kita lihat di CCTV, pelaku langsung mengangkat senjatanya dan melakukan penembakan terhadap korban sebanyak 1 kali ke arah bagian kepala korban yang mengenai hidung. Dan setelah itu, pada saat itu, korban langsung tewas seketika. Dan setelah kejadian itu, pelaku menurut dari pengakuannya langsung kembali ke rumahnya. Dan pada saat kembali ke rumahnya, kami mengetahui kejadian, kami lakukan olah TKP dan mengumpulkan barang bukti dan mencari bukti dari CCTV seputaran jalan raya. Dan kebetulan pada saat di seputaran jalan raya terlihat, dari sanalah kami melihat dari situ mulanya pelaku mengikuti korban dan sampai terjadi kejadian. Dan dari CCTV juga kami tahu bahwa pelaku kembali ke rumahnya. Setelah kami mencari informasi untuk keterangan dari indeks pelaku, kami dari Polres Tanjung Jabung Barat beserta Polsek Tebing Tinggi langsung melakukan pengejaran langsung ke rumah yang bersangkutan. Pada saat yang di rumah yang bersangkutan, kebetulan masih ada pelaku, belum kabur, masih di rumah, dan langsung kami bawa ke Polsek Tebing Tinggi. Setelah kami membawa, setelah terlihat di video, kami lakukan interogasi dan akhirnya pelaku mengakui perbuatannya. Demikian, Bu. Baik, Pak Kasat, mungkin sedikit kembali memperdalami motif yang dilakukan pembunuhan oleh pelaku ini. Apakah sejauh ini ada bukti-bukti kuat yang ditemukan oleh pihak kepolisian di mana motif perselingkuhan menjadi alasan utama pelaku tega membunuh korban? Sejauh ini masih dari pengakuan dari pelaku dan didukung juga dari istri korban juga memang. Jadi istri korban sudah pergi. Istri pelaku sudah pergi ke luar negeri, informasinya ke Malaysia sudah 4 bulan. Karena ada kejadian ini, makanya dia pergi perselingkuhan ini. Baik, berarti
istri dari pelaku ini belum memberikan kesaksian begitu Pak Kasat? Istri dari pelaku belum kita dapat di keterangannya karena informasinya dia berangkat bekerja ke Malaysia, Bu. Baik. Bagaimana komunikasi atau awal pertemuan antara korban dengan istri pelaku ini, Pak Kasat, sehingga diduga adanya hubungan perselingkuhan antara keduanya? Keterangan dari pelaku bahwa dia mendapatkan informasi terjadinya perselingkuhan ini. Jadi untuk korban ini dia karyawan di pangkalan gas. Jadi awal mulanya ketemu istri pelaku dengan korban ini pada saat istri pelaku membeli gas, Bu. Dari situ bertemu dan kami juga mendengar sendiri dari pengakuan pelaku bahwa pada saat kami interogasi kemarin, sebelum kejadian ini dia menemukan diduga juga celana yang dipakai oleh pelaku dan berada di rumahnya. Jadi dia sempat mengatakan kepada kami bahwa saya merasa sangat kesal, Pak. Saya sangat tidak terima korban ini mengencingi kasur saya. Seperti itulah perumpamaan yang disampaikan pelaku. Baik, Pak Kasat, mungkin ancaman hukuman kepada pelaku seperti apa, Pak? Ya, untuk pasal kita buat ke pasal 340 KUH pidana atau pasal 338 KUH pidana dengan ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup. Baik, terima kasih Pak Kasat Reskrim Polres Tanjung Jabung Barat AKP Frans S. Sipayung. Selamat bertugas kembali, Pak Kasat. Terima kasih, Pak Kasat.